Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil dari kerja kami mengenai pajak penghasilan umum. Di sini kami beranggotakan 3 orang yang terdiri dari yang pertama ada saya sendiri yaitu Fahina Zahra. Saya Sofia Nashwa. Dan saya Paulista Maria Magdalena. Yang pertama ada definisi pajak penghasilan, di mana di sini dapat diartikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000. Pada pasal 1 dijelaskan bahwa pajak penghasilan merupakan pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Pajak penghasilan adalah pajak negara yang dipungut langsung oleh pemerintah pusat, sehingga pajak penghasilan menjadi tanggungan wajib pajak yang bersangkutan. Nah, kemudian ada subjek dan non-subjek dari pajak penghasilan. Kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu subjek pajak penghasilan. Yang subjek pajak penghasilan sendiri adalah semua pihak yang berpotensi untuk memperoleh penghasilan dan menjadi sasaran untuk dikenakan pajak penghasilan yang sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Dalam hal ini ialah terdapat 4, yaitu individu atau orang pribadi, kemudian warisan yang belum terbagi, badan atau organisasi, serta bentuk usaha tetap atau BUT. Nah, dari masing-masing 4 itu saya akan jelaskan lebih lanjut. Yang pertama yaitu subjek pajak orang pribadi, di mana subjek pajak orang pribadi ini dibagi lagi menjadi 2, yaitu subjek pajak orang pribadi dalam negeri dan juga luar negeri. Untuk subjek pajak orang pribadi dalam negeri dapat dipahami sebagai orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia atau orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan atau sama dengan 1 tahun. Ataupun orang pribadi dalam suatu tahun pajak yang berada di Indonesia serta mempunyai niat yang untuk bertempat tinggal di Indonesia atau singkatnya warga negara asing yang memperoleh pendapatan atau penghasilan dari Indonesia. Tapi ketentuan ini hanya berlaku bagi WNI atau WNA yang memperoleh penghasilan yang melebihi PTKP atau penghasilan tidak kena pajak. Kemudian yang kedua ada subjek pajak orang pribadi luar negeri. Ini merupakan kebalikan dari yang dalam negeri, yaitu orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan atau 1 tahun, namun mendapatkan pendapatan atau penghasilan dari Indonesia. Kemudian yang kedua ada subjek pajak warisan yang belum terbagi. Dalam hal ini, warisan yang ditinggalkan oleh subjek pajak dalam negeri akan dilanjutkan oleh pihak yang berstatus sebagai pewaris. Beberapa contoh dari warisan yang termasuk dalam kategori ini adalah gedung, kantor, rumah, ruko, atau sejenis properti lainnya yang berpotensi menjadi sumber penghasilan atau pendapatan. Pelaksanaan wajib pajak ini dapat diwakilkan oleh pelaksana wasiat, ahli waris, ataupun pengurus warisan. Kemudian yang ketiga ada subjek pajak badan, di mana subjek pajak badan ini juga dibagi kembali menjadi 2, seperti subjek pajak orang pribadi, yaitu subjek pajak badan dalam negeri dan luar negeri. Subjek pajak badan dalam negeri merupakan seluruh perusahaan yang aktivitas bisnisnya berada di Indonesia, atau dapat dipahami juga sebagai semua perusahaan yang berdiri dan mendapatkan pendapatan di Indonesia. Sementara itu, subjek pajak badan luar negeri merupakan setiap badan usaha yang tidak didirikan atau bertempat di wilayah Indonesia, tetapi melakukan aktivitas bisnis dan mendapatkan pendapatan dari Indonesia. Kemudian ada yang terakhir, yang keempat, yaitu subjek pajak badan usaha tetap atau BUT. Badan usaha tetap atau BUT sendiri merupakan seluruh aset yang berbentuk gedung, tanah, mesin, gudang, peralatan, dan agen peralatan otomatis atau agen elektronik yang bertujuan mendapatkan penghasilan melalui aktivitas usaha dari internet. BUT sendiri dapat bertempat di wilayah Indonesia maupun tidak. Beberapa contoh dari subjek pajak penghasilan BUT adalah kantor perwakilan, cabang perusahaan, pabrik, gedung,
gudang, perkantoran, bengkel, dan lain sebagainya. Kemudian kita masuk ke non-subjek pajak penghasilan, di mana dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu badan perwakilan negara asing, seperti kantor kedutaan atau sejenisnya. Kemudian yang kedua, pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat, atau pejabat-pejabat lain dari negeri asing. Yang ketiga, internasional yang ditetapkan dalam keputusan Menteri Keuangan, dengan syarat Indonesia menjadi anggota dari organisasi tersebut dan tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia selain pemberian pinjaman kepada pemerintah yang dananya berasal dari iuran para anggota. Kemudian yang keempat, ada perwakilan ataupun pejabat dari organisasi internasional yang ditetapkan dalam keputusan Menteri Keuangan, yang dengan ini syaratnya adalah bukan warga negara Indonesia dan juga tidak menjalankan usaha atau kegiatan ataupun pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan di Indonesia. Nah, kemudian kita akan masuk ke bagian objek dan non-objek pajak penghasilan, di mana untuk objek pajak penghasilan yang pertama ada penggantian atau imbalan berkenaan dan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh, termasuk dalam hal ini adalah gaji, upah, tunjangan, honor, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, dan imbalan-imbalan dalam bentuk lainnya. Ditentukan berbeda dalam undang-undang yang merujuk pada hal ini. Kemudian yang kedua ada hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan dan juga penghargaan. Yang ketiga ada laba usaha, yang keempat keuntungan karena penjualan ataupun pengalihan harta. Kemudian yang kelima penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya. Kemudian yang keenam, bunga termasuk juga premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang. Yang ketujuh ada dividen dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis dan pembagian sisa hasil usaha koperasi. Yang kedelapan ada royalti, yang kesembilan ada sewa dan penghasilan lain yang sehubungan dengan penggunaan harta. Kemudian yang kesepuluh ada penerimaan atau perolehan pembayaran berkala. 11 keuntungan karena pembebasan utang kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Yang ke-12 ada keuntungan karena selisih kurs mata uang asing. Yang ke-13 ada selisih lebih karena penilaian kembali aktiva. Yang ke-14 ada premi asuransi. Yang ke-15 ada iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari wajib pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas. Dan yang terakhir ada tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak. Kemudian untuk non-objek pajak penghasilan, yang pertama ada bantuan atau sumbangan, termasuk dalam hal ini zakat yang diterima oleh Badan Amal Zakat ataupun lembaga amal zakat yang dibentuk dan disahkan oleh pemerintah dan para penerima zakat yang berhak. Kemudian yang kedua ada harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedara dalam garis keturunan lurus 1 derajat dan oleh badan keagamaan atau badan pendidikan, sosial, ataupun pengusaha kecil termasuk koperasi yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Sepanjang tidak ada hubungannya dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan. Kemudian yang ketiga ada warisan. Yang keempat ada harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagai pengganti saham ataupun sebagai pengganti penyataan modal. Yang kelima ada penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan atau kenikmatan dari wajib pajak atau pemerintah. Yang keenam ada pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, kecelakaan, asuransi jiwa, dewi guna, dan juga beasiswa. Yang ketujuh ada dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas
sebagai wajib pajak dalam negeri, koperasi, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah. Yang kedelapan, ada iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan. Yang kesembilan, penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun dalam bidang tertentu. Kemudian yang kesepuluh, ada bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi. Yang ke-11, ada bunga obligasi yang diterima atau diperoleh perusahaan reksadana selama 5 tahun pertama. Yang ke-12, ada penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura dengan syarat merupakan perusahaan kecil, menengah, atau yang menjalankan kegiatan dalam sektor-sektor usaha yang ditetapkan dengan keputusan Menteri Keuangan. Kemudian yang kedua, ada sahamnya tidak diperdagangkan di Bursa Efek di Indonesia. Yang ke-13, ada beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu. Dan yang terakhir, ada sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba yang bergerak dalam bidang pendidikan dan atau bidang penelitian serta pengembangan. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai tarif pajak penghasilan. Nah, tarif pajak penghasilan itu merupakan struktur tarif yang digunakan oleh pemerintah untuk menghitung jumlah pajak yang harus dibayar oleh individu atau entitas atas penghasilan yang telah diperoleh. Lalu di sini terdapat wajib pajak orang pribadi. Nah, pengenaan tarif PPh pasal 17 kepada wajib pajak orang pribadi dibagi atas beberapa lapisan. Jika sebelumnya tarif pajak dibebankan mulai dari 5% sampai 30%, saat ini tarif pajak tersebut berubah sesuai peraturan UU HPP. Yaitu yang pertama, penghasilan senilai Rp0 sampai dengan Rp60 juta dikenakan tarif sebesar 5%. Kalau yang kedua, penghasilan di atas Rp60 juta sampai dengan Rp250 juta itu dikenakan tarif sebesar 15%. Penghasilan di atas Rp250 juta sampai dengan Rp500 juta dikenakan tarif pajak 25%. Lalu penghasilan di atas Rp500 juta sampai dengan Rp5 miliar dikenakan tarif pajak 30%. Dan terakhir, penghasilan di atas Rp5 miliar dikenakan tarif pajak 35%. Lalu selanjutnya di sini ada contoh penghitungan tarif pajak penghasilan. Next. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai penghasilan tidak kena pajak. Nah, berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan atau PPh 21, yang pertama, PTKP merupakan komponen pengurang dalam penghitung besarnya pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi. Yang kedua, PTKP digunakan sebagai batas penghasilan yang tidak dikenakan pajak penghasilan. Yang ketiga terakhir, PTKP berlaku untuk semua wajib pajak orang pribadi yang sudah memiliki penghasilan besar. PTKP ini bisa berbeda-beda tergantung dari status perkawinan dan juga jumlah tanggungan di dalam keluarga. Lalu selanjutnya di sini ada aturan mengenai PTKP. Yang pertama, untuk wajib pajak orang pribadi senilai Rp54 juta. Yang kedua, jika wajib pajak sudah menikah dan memiliki tanggung jawab, maka diberi tambahan sekitar Rp4.500.000. Yang ketiga, untuk seorang istri yang penghasilan digabung dengan penghasilan suami, maka diberi tambahan sebesar Rp24 juta. Yang keempat terakhir, jika wajib pajak memiliki tanggungan yang terdiri dari anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, maka diberi tambahan sebesar Rp4.500.000 untuk setiap anggota keluarga paling banyak maksimal 3 orang. Lalu di sini kita dapat mengetahui cara menghitung PTKP yang terbagi menjadi 2 contoh. Untuk contoh pertama ini, PTKP khusus karyawan yang belum menikah. Untuk caranya kita bisa melihat pada PPT. Selanjutnya, nah, untuk contoh yang kedua ini, untuk kasus PTKP karyawan yang sudah menikah dan memiliki tanggungan. Bisa dilihat di PPT juga ya. Selanjutnya. Baik, selanjutnya yaitu penghitungan penghasilan kena pajak dengan tarif umum. Seperti tadi tarif pajak umum yang sudah disebutkan sebelumnya,
Berikut adalah contoh soalnya. Pak Harun, seorang karyawan PT Pejuang, mendapatkan gaji 12.500.000 setiap bulannya. Namun, Pak Harun harus membayar iuran BPJS Kesehatan sebesar 35.000 dan juga BPJS Ketenagakerjaan sebesar 65.000. Pak Harun sudah menikah dan memiliki 2 anak. Berapakah pajak penghasilan yang harus dibayarkan oleh Pak Harun dalam 1 tahunnya? Caranya yang pertama yaitu kita hitung pendapatannya. Pendapatan itu dihitung selama 1 tahun, sehingga 12 dikali pendapatannya yaitu 12.500.000, totalnya 150 juta. Kemudian mendapatkan pengurangan biaya jabatan sebesar 5% dikalikan 150 juta. Namun, terdapat peraturan bahwa maksimum pengurangan biaya jabatan itu sebesar 6 juta. Jadi kita tulis 6 juta. Selanjutnya, kita kurangkan dengan adanya iuran BPJS Kesehatan. Dikali 12, hingga totalnya 420.000. Kemudian ada iuran BPJS Ketenagakerjaan, dikalikan 12 juga, totalnya 780.000. Sehingga setelah dikurangi, pendapatan itu per tahunnya itu sebesar 142.800.000. Step kedua yaitu kita tentukan PTKP-nya. Tadi kan sudah menikah, jadi setelah wajib pajak pribadi itu 54 juta, ditambah sudah menikah jadi punya istri 4.500.000 dan punya 2 anak. 2 dikali 4.500.000 yaitu 9 juta. Setelah ditambah yaitu 67.500.000. Setelah tahu PTKP-nya, kita hitung PKP-nya, yaitu dengan cara mengurangkan pendapatan itu per tahun dikurangi dengan PTKP. Hasilnya yaitu 75.300.000. Nah, pada step terakhir kita hitung, karena dia ini melebihi dari 60 juta, maka mendapatkan tarif yang pertama, yaitu 5% dikali 60 juta, totalnya 3 juta, dan juga sisanya dikalikan 15%, hingga totalnya 2.295.000. Nah, setelah ditambah, maka PPh yang harus dibayarkan selama 1 tahun per tahunnya itu yaitu 5.295.000. Itu tadi kan secara sebagai untuk wajib pajak sendiri. Nah, terdapat juga penghitungan penghasilan kena pajak oleh badan dengan tarif umum. Nah, PPh badan ini menurut sifatnya itu ada 2. Yang pertama PPh badan final. PPh ini itu dikenakan kepada wajib pajak badan berdasarkan peraturan pemerintahan nomor 23 tahun 2018 tentang pajak penghasilan dari usaha yang memiliki peredaran bruto di bawah 4,8 M. Nah, mereka mendapatkan kesempatan tarif PPh final sebesar 0,5%. Yang kedua yaitu PPh badan tidak final. PPh ini dikenakan wajib pajak badan berdasarkan pasal 17 dan juga pasal 31E Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 yang mengatur penghasilan kena pajak badan jika peredaran bruto itu kurang dari 4,8 M, maka mendapatkan tarif 22% dan mendapatkan fasilitas pengurangan 50%. Jadi sesuai dengan pasal 31E, dengan artian lain itu kan 50% dikali 22%. Jadi dalam artian lain mendapatkan tarif 11%. Yang kedua, jika peredaran bruto mereka itu 4,8 M sampai 50 M, maka mereka akan mendapatkan tarif 22% ditambah dengan pengurangan tarif 50%. Jadi ada 2 penghitungan, 22% dan juga 11%. Yang terakhir, jika peredaran bruto mereka di atas 50 M, maka mendapatkan tarif 22%. Berikut adalah contohnya. Ketika sebuah perusahaan itu memiliki omset 5M dan juga punya penghasilan kena pajaknya 100 juta. Caranya yaitu 4,8 M dibagi dengan omsetnya 5M dikali dengan PKP-nya 100 juta. Maka penghasilan kena pajak yang mendapatkan fasilitas yaitu 96 juta. Sisanya berarti 4 juta tidak mendapatkan fasilitas. Jadi, yang pertama 50% dikali 22% dikali 96 juta yang mendapatkan fasilitas ditambah dengan 22% dikali 4 juta. Totalnya
11.440.000. Selain dengan menggunakan tarif umum, ada juga penghitungan PKP dengan menggunakan norma penghitungan. NPPN ini sendiri yaitu norma penghitungan penghasilan neto, merupakan norma yang dapat digunakan oleh wajib pajak dalam penghitungan penghasilan neto dalam 1 tahun pajak. Secara singkatnya, NPPN ini itu bertujuan untuk menyederhanakan penghitungan untuk mencari penghasilan neto. Nanti tarifnya itu berdasarkan jenis profesi ataupun pekerjaan. Berikut adalah rumusnya, yaitu peredaran ataupun penghasilan bruto dikalikan dengan tarif presentase NPPN. Kalau untuk wajib pajak pribadi, nanti dikurangkan dengan PTKP, lalu dikalikan dengan tarif umum. Kalau untuk badan, setelah mendapatkan penghasilan itu langsung dikalikan dengan tarif pasal 17. Berikut adalah contohnya. Jadi terdapat presentase tarif NPPN dari pajak usaha pertanian dengan kode KLU. Jadi di kode inilah yang menunjukkan nanti berapa persentasenya. Berikut adalah caranya. Yang terakhir yaitu cara pelunasan pajak. Dalam proses pelunasan ini sendiri bisa dilakukan dengan 2 cara, yaitu pembayaran sendiri atau self-assessment, bisa dihitung sendiri dan kemudian dilakukan pembayaran secara mandiri. Kemudian yang kedua yaitu pemungutan atau pemotongan oleh pihak lain. Biasanya ini berkaitan dengan pekerjaan. Jadi pendapatan bulanannya itu sudah dipotong oleh pihak yang memiliki wewenang dengan menggunakan sistem withholding. Nah, pada proses pelunasan ini bisa dilakukan melalui dengan pembayaran bulanan dan tahunan dengan kredit pajak. Kredit pajak ini sendiri adalah pajak penghasilan yang telah dilunaskan dalam tahun berjalan pada awal periode pajak. Jadi, isinya yaitu akumulasi pajak yang telah dibayarkan untuk mengurangi PPh tertukar. Setelah diangsur, maka terakhirnya yaitu pelunasan pajak. Pelunasan ini dilakukan berdasarkan perhitungan pajak terutang pada akhir tahun. Dilakukannya sebelum SPT tahunan itu disampaikan, sehingga nantinya akan ada keterangan mengenai kurang bayar, lebih bayar, pajak nihil, dan sebagainya. Nah, besaran angsuran pajak tadi itu untuk setiap bulan itu bisa sesuai dengan jenis-jenis kredit pajak yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 yang disebut dengan UU PPh. Nah, di dalam pasal 21, pasal 22, PPh pasal 23, 24, dan 26 berisikan tentang pembayaran, pemotongan, ataupun pemungutan. Sedangkan di pasal 25, PPh pasal 25 berisikan tentang angsuran pembayaran. Baik, mungkin cukup itu saja yang bisa kami sampaikan. Jika ada pertanyaan, mungkin untuk teman-teman bisa ditanyakan pada waktu sesi Zoom. Mohon maaf apabila kami ada kesalahan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.